Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali pemirsa. Ya, pada kesempatan kali ini kita mau bikin podcast ya. Podcast tentang apa? Podcast tentang podcast itu sendiri. Nah, kalau kita mau lihat di Indonesia bahwa podcast itu sekarang ibaratnya seperti bayi yang masih kecil dan butuh perhatian ekstra agar bisa dipelihara, dirawat agar tambah besar. Nah, kita sudah lihat banyak di Indonesia sekarang ya podcaster ya. Jadi kalau kita melihat sejarahnya podcast di Indonesia itu sudah ada sejak lebih dari sekitar tahun 2005. Waktu itu Boy Avianto membuat Siniar. Siniar itu bahasa bahasa Indonesianya podcast ya. Jadi membuat Siniar dengan nama apa saja podcast. Ya. Namun ya, setelah itu ya, baru 1,5 tahun belakangan ya Siniar mendadak bertumbuh pesat di Indonesia terutama setelah layanan musik Spotify ya menyediakan fitur podcast pada tahun 2018 ya dan Spotify ya mengakuisisi Anchor ya platform distribusi audio setahun kemudian yaitu pada tahun 2019. Nah, kalau kita lihat bahwa sekarang kita kalau misalnya download Spotify ada memang khusus ya untuk podcast dan kalau Anda-anda yang senang dengerin podcast ini menjadi menarik karena kalau saya bayangkan begini, para pemirsa sekalian. Podcast itu kan kita hanya dengar suara ya. Hanya dengar suara. Nah, ini apakah kembali radio ya? Sama seperti radio. Apakah kita kembali kemudian melahirkan konsep suara yang hanya bisa didengar dengan berbagai gadgetnya? Kalau zaman dulu kan radio saja ya. Kita dapat temukan radio di berbagai tempat, ya di mana-mana ada ya. Tetapi kalau sekarang ya, semua orang punya HP, radio juga bisa lewat HP, tetapi mungkin ya pilihannya adalah kita pengen mendengar tema-tema baru dari para pakarnya atau kita boring, kita bosen sehingga kita mendengarkan podcaster-podcaster yang membuat kita tertawa, lucu dan segala macam. Nah, pembahasan-pembahasan podcast sebenarnya juga bervariasi sih. Ada saya lihat kemarin ya, cek di Spotify memang ada yang kontennya agama, ada yang kontennya adalah masalah sosial, ada yang kemudian dilihat dari sudut pandang mungkin lokal, artinya lokal itu memberi info-info yang terbaru di daerah misalnya di Jakarta atau di tempat-tempat lain. Ini menjadi kalau saya mikirnya apakah podcast itu kemudian menjadi semacam radio? Artinya kita sudah bosan dan platform yang ada gambarnya ya. Tapi kita pengen mendengar suara saja ya. Ya itu berarti kan sama seperti radio. Apakah kemarin kita misalnya dengan adanya platform YouTube, dengan platform Instagram yang itu menampilkan suara dan visual ya, video dan audio sekaligus. Terus kemudian apakah ini menjadi proses mundur ke belakang? Karena kalau ini berarti mundur ke belakang berarti kita kembali seperti zaman radio dulu hanya mendengar suara saja. Nah, kita lihat dulu. Kita lihat dulu bagaimana sejarahnya. Tadi ya ada Boy Avianto tahun 2005. Nah, kemudian pertumbuhan podcast Indonesia ini menjadi perhatian Spotify. Dalam wawancara terbatas melalui sambungan telepon video ya. Managing Director Spotify Gautam Talwar mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang pasarnya berkembang pesat ya. Lebih dari 20% pengguna Spotify di Indonesia mendengarkan podcast setiap bulan. Jumlah jam yang dihabiskan untuk mendengarkan podcast meningkat 10 kali lipat dalam 1 tahun terakhir, ujar Gautam. Wah, ini sangat potensial sekali karena berarti orang-orang lebih senang mungkin gini, kita di mobil, kita naik kendaraan umum daripada kita bengong lihat YouTube dengan headset ya nggak mungkin kita lihat videonya karena kita sedang di kendaraan. Maka mungkin kita naik mobil dalam kemacetan yang luar biasa atau di kendaraan umum dengan berdesak-desakan, kita pengen suatu hiburan. Mungkin kita punya MP3 ya, kita musik kita putar, tapi mungkin itu juga membuat kebosanan. Maka kita pengen tahu dong apa sih kabar-kabar terbaru yang ada di podcast. Mungkin kita sudah berlangganan podcast tertentu yang itu membuat kita penasaran dan akan terus berlanjut. Nah, ini sekarang tergantung podcasternya nih, apakah mempunyai satu keunikan atau satu tema yang mungkin enak untuk dibahas atau satu tema yang lucu
atau yang penting intinya adalah bagaimana podcast itu sebagai satu, bagaimana kita ketika di dalam kendaraan itu kita menghabiskan waktu untuk mendengarkan podcast karena kita boring atau bosan. Yang kedua saya searching-searching juga karena beberapa orang lebih senang ya sebelum tidur itu mendengarkan podcast juga. Nah, buat para pemirsa ini gimana? Kalau Anda dengerin podcast senang apa tidak? Atau masih tetap di platform YouTube, setia di platform YouTube? Karena sekarang di konten-konten di YouTube juga banyak yang podcast juga kalau kita lihat ya. Beberapa sudah bikin podcast juga ya. Dan itu dengan peralatan yang ya harganya juga tidak main-main. Tetapi disitulah kita harus tahu bahwa ternyata potensi podcast di Indonesia beberapa tahun ke depan akan booming, ya akan booming. Nah, pada Februari 2020 Spotify menjalin kerjasama eksklusif dengan 8 podcaster yang paling sering diputar di Indonesia. Nah, tetapi ya konten dari 8 podcaster itu hanya bisa didengarkan di Spotify, tidak bisa di YouTube atau tidak bisa di platform lain. Nah, Gautam menjelaskan bahwa kerjasama semacam ini merupakan yang pertama di kawasan Asia Tenggara. Apa ini indikator apa ini? Ya, ini indikator bahwa pertumbuhan medium podcast di Indonesia sangat berpotensi. Salah satu podcast yang bekerja sama dengan Spotify adalah ada Box to Box Football besutan Pangeran Sihaan, Tio Prasetyo dan Justinus Laksana. Apa yang Spotify mereka lihat sebenarnya bukan cuma jumlah pendengar doang ya, kata Pange ya, tetapi juga memperhatikan konsistensi. Artinya bahwa podcast harus tiap hari harus ada, atau mungkin tiap minggu, atau mungkin apalah. Pokoknya kerutinan itulah yang membuat para pendengar setia untuk mendengar siniar tadi ya. Kalau kita dalam bisnisnya siniar, podcast dari beberapa orang itu. Nah ya, kalau kita lihat bahwa selain Spotify ya, bahwa mungkin ya nanti kedepannya akan ada lagi platform-platform yang akan istilahnya menjaring para podcaster itu bisa bergabung dengan platform tersebut. Tapi selama ini yang mungkin masih sekarang masih Spotify ya, ini tahun 2020 ya. Nanti mungkin akhir tahun, pertengahan tahun 2020 masih ada lagi. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, bahwa kalau menurut podcaster yang sedang diwawancara ini, yang kita lihat di berita online, bahwa situasi ini mirip dengan tren YouTube yang dulu besar dulu di Amerika Serikat, di USA, dan gelombangnya sampai Indonesia belakangan. Nah, podcast ini di USA sekarang udah besar, dan ini gelombangnya mungkin juga akan sampai di Indonesia. Nah, itu ya. Ini kalau kita lihat para pemirsa yang pengen dan setia atau ingin menjadi pionir dalam podcast, ya memang sudah ada podcaster-podcaster, tapi mungkin masih sedikit. Nah, mungkin bisa bergabung juga untuk bikin podcast yang sama atau bikin tema-tema dulu yang menarik. Karena kontennya sebenarnya sama saja. Artinya YouTube dengan podcast misalnya di Spotify ya, itu siapa yang menarik itu yang akan didengar atau yang akan ditonton. Nah, maka itu kita lihat seperti itu. Ada Adriano Colby sebagai salah satu podcaster perintis Indonesia memiliki pandangan ya, yang sama tentang masa depan podcast. Ia bahkan memprediksi dalam 2-3 tahun ke depan sesama podcaster akan saling membunuh dalam tanda kutip. Artinya niat untuk menjaga konsistensi nggak cukup. Karena podcaster harus terus bertahan, harus terus survive. Yang mana nanti kalau ada muncul podcaster baru yang kemudian membawakan tema-tema yang unik, kemudian lebih bisa dilihat atau didengarkan oleh para pendengar semua, itu mungkin bisa menggeser podcaster lama kalau mereka tidak mau survive ya, tidak mau beradaptasi dengan yang baru dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem charge podcast nggak jelas berdasarkan apa, nggak tahu siapa yang mau verifikasi, hanya podcast unik yang bakal bertahan. Jadi kedepannya yang menduduki peringkat pertama dari podcast, kedua, ketiga, pokoknya 10 besar itu nggak akan bisa diprediksi tema-tema apa. Nah, yang akan bertahan adalah yang unik.
Nah, konsep uniqueness ini sama sebenarnya di platform manapun, di YouTube pun demikian. Ya, ada subscriber ya, misalnya ya. Bagaimana subscriber ini tetap ada, mau mendengarkan video, melihat video kita, mendengarkan apa ya konten-konten kita. Ini sebenarnya adalah bagaimana tentang keunikan. Apa sih yang membedakan channel ini dengan channel lain? Sama dengan podcast atau siniar, apa sih yang membedakan siniar satu dengan siniar lain sehingga menjadikan siniar itu adalah atau podcasternya adalah unik ya, unik. Tema-temanya unik gitu. Nah, dia juga melihat bahwa ada persaingan ketat sama podcaster di Indonesia. Nah, itu makanya ada beberapa yang membuat network atau jaringan yang membawahi ada mungkin sekitar 10 atau 20 podcaster, bahkan targetnya sampai 50 podcaster di bawah jaringan atau network tersebut. Jadi ini semacam kayak company atau koperasi ya, artinya bahwa mereka ya dalam satu naungan tetapi tidak kemudian saling jegal-jegalan, tetapi di bawah satu naungan tapi punya keunikan sendiri-sendiri, tapi masih dalam satu company atau koperasi. Istilahnya ya kayak kalau tani itu apa namanya? Ya koperasi tani. Nah, koperasi tani sama-sama punya tujuan yang sama. Nah, bagaimana sih sebenarnya kalau podcast ini apakah bisa mendatangkan uang atau tidak? Kalau kita lihat ya dari laporan Global Entertainment and Media Outlook 2019 sampai 2023 yang dirilis oleh PwC atau PwC, pendapatan iklan podcast secara global ya akan tembus di angka 14 triliun rupiah. Wow, ini bukan main-main ya. Dalam jangka waktu 20, 21, 22, 23, 4 tahun ini bisa diprediksi akan sampai 14 triliun rupiah ya pendapatan dari iklan di podcast. Nah, pendapatan iklan podcast diprediksi melonjak 23% menjadi 1,4 miliar atau mungkin sudah 18 triliunan ya kalau pertumbuhan podcastnya semakin berkembang. Oh, ini menjanjikan banget, menjanjikan banget. Tapi gimana sebenarnya iklan di podcast itu? Nah, nanti mungkin ada cara ngiklan yang halus dari podcaster itu sendiri mengiklankan, atau ya seperti radio bahwa para pemirsa kita dengarkan yang satu ini. Nah, itu baru iklan dengan konsep ya memang ada iklan ya, seperti di radio. Atau memang podcasternya itu kemudian ngomong lagi minum apa nih, misalnya saya lagi minum produk A ini, wah enak banget, badan jadi enak apa segala macam, ternyata sehat dan segala macam. Nah, itu bisa juga di seperti ya soft selling lah, soft selling yang ada di tengah-tengah podcast itu. Tapi sebenarnya ini akan sangat potensial, makanya kita lihat ke depannya gimana podcast ini apakah akan terus bertahan, apakah akan terus memberikan kontribusi ya melalui iklan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat belum ada riset yang membahas secara khusus tentang potensi pendapatan iklan podcast di Indonesia. Nah, karena ini masih baru ya, masih baru. Nah, kalau kita lihat dari Agus Sudibyo, pengamat media ya, ia menganggap bisnis podcast di Indonesia bisa berkembang asal memenuhi dua persyaratan atau dua kriteria. Yang pertama yaitu terus memperbaiki diri dan memunculkan inovasi baru dari segi aplikasi maupun konten. Yang kedua, apakah podcast ini konsisten dengan good content? Karena pengiklan itu lama-lama selektif. Mereka demanding. Jadi mereka hanya mau ngiklan di konten yang menjamin kualitas ya. Nah, maka itu dua kriteria itu ya. Apakah para podcaster siap untuk memperbaiki diri, berinovasi baru, atau tema-temanya mungkin tema-tema usang diulang kembali, atau apalah. Ini kreativitas. Sama kayak seperti YouTube bahwa membutuhkan kreativitas, maka disebut konten kreator. Nah, yang kedua nanti para pengiklan akan semakin selektif, mana sih yang penggemarnya banyak, yang istilahnya pengikutnya banyak, jumlah pendengar setianya banyak, maka itu nanti yang akan didekati oleh para pengiklan, karena mereka juga akan selektif, milih-milih apakah ini good content. Kalau pendengarnya banyak tetapi kemudian bukan good content, ya sama seperti di YouTube kalau kita lihat ya, mungkin kontennya itu adalah yang berisi tentang sesuatu yang tidak cocok untuk diiklankan, ya mungkin para pengiklan akan mundur gitu ya. Nah, untuk memunculkan persaingan sehat di lapangan ya, para podcaster berharap ada muncul kreator-kreator yang bukan dari media besar untuk membangun basis kekuatan juga termasuk di luar ibu kota agar podcast tidak Jakarta sentris. Nah, inilah yang kita rintis di channel ini ya sebenarnya. Kenapa ada channel YouTube ini? Karena
kenapa sih YouTuber tuh hanya harus dari Jakarta atau kota-kota lain ya, di Jawa misalnya. Maka ya ini muncul ide semacam ini untuk membuat konten-konten ya terutama di YouTube, dan ya kita coba pada hari ini berupa podcast ya. Itu pada hakikatnya adalah asa sih orang Jakarta saja atau orang Jawa saja yang bisa membuat konten-konten seperti ini. Nah, maka ini adalah semuanya adalah ya tentang siapa yang mampu bertahan, adalah siapa yang mampu untuk membuat inovasi, keunikan, dan konten-konten yang kreatif sebenarnya yang ada ya, di media sosial atau platform manapun. Sebenarnya itu intinya ya. Jadi jangan hanya kemudian berita-berita yang ada kondisi di Jakarta. Kita yang nggak Jakarta kan ketika mendengar siniar atau podcast semacam itu jadi nggak nyambung karena tidak didasari oleh satu hal yang sama gitu loh. Tetapi inilah yang bisa menjadi ya itulah bagaimana berinovasi itu ya, berinovasi. Nah, kalau gitu ya kita harus optimis bahwa industri podcast di Indonesia dapat bertumbuh sehat. Ya, seperti yang terjadi sekarang di USA, sekarang di Amerika itu bisa sehat. Nah, kita makanya ke depannya ya kita lihat ya bagaimana podcast perkembangan Indonesia ini, apakah akan muncul ya seperti YouTuber sekarang yang kemudian ngomong seenaknya, mencaci maki. Nah, itu jangan sampai masuk di podcast. Mudah-mudahan podcast ya itu terhindar dari konten-konten kreator yang kemudian tidak cocok ya, konten-konten kreator yang kemudian tidak membawa etika, akhlak yang bagus ya. Jadi kita harapkan podcast ini akan menjadi sehat, menjadi perubahan ya, membawa perubahan bagi media sosial di Indonesia yang kemudian konsepnya kalau menurut saya itu justru kembali ke belakang karena seperti radio. Tetapi anyway, tapi siniar atau podcast ini adalah semacam channel radio yang diakses yang bisa diakses oleh siapa saja ya melalui internet, dan siapapun bisa ngomong dan siapapun bisa berinovasi, siapapun bisa membuat kreativitas, uniqueness dan lain sebagainya di podcast ini. Maka para pemirsa, kita lihat ke depannya bagaimana podcast ini akan berkembang atau tidak. Tapi jujur pada tahun ini 2020 memang masih menjadi apa ya, seperti ibaratnya itu masih berkembang, masih baru. Nah, kita lihat ke depannya bagaimana, dan mudah-mudahan konten-konten kreator atau podcaster yang ada nanti ke depannya adalah podcaster yang sehat, ya siniar yang sehat, isinya adalah yang good content sehingga bisa menjadi membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Kalau ujung-ujung nanti dimasuki juga orang-orang yang suka mencaci maki, suka mengkafirkan, membedah-bedahkan, kemudian ngomong tentang agama dan serampangan, ya ini menjadi tantangan kita juga untuk masuk lagi ke dunia podcast agar konten-konten semacam itu tidak menjadi tidak merajalela di podcast ya. Tapi saya lihat sekarang sudah mulai sih sebenarnya. Jujur aja sudah mulai. Ya, kemarin saya cek di Spotify ada yang sudah ya pemahaman beragama yang kaku itu sudah masuk. Nah, inilah yang kita nanti mudah-mudahan bisa lakukan di podcast agar bisa mewarnai bagaimana podcast itu menjadi tetap sarana platform yang sehat untuk bisa diakses siapa saja, bukan justru menimbulkan kebencian, tetapi bisa mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk seluruh bangsa Indonesia dan mungkin juga untuk seluruh masyarakat dunia. Terima kasih para pemirsa. Kita berjumpa lagi di siniar selanjutnya, siniar atau podcast selanjutnya. Maka kita bisa ngobrol bareng kalau Anda punya opini tentang podcast saat ini, ya bisa saja Anda tulis di kolom komentar, dan saya akan sangat senang sekali untuk bisa sharing dengan para pemirsa sekalian. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.